Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya teman-teman, pada kesempatan hari ini izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan teman-teman, nama saya Ria Haryani, saya dari UT Bogor, nomor NIM 877661425. Di sini saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan senam lantai dan juga macam-macam senam lantai, kemudian contoh dari senam lantai itu sendiri. Ya teman-teman, senam lantai merupakan senam yang dilakukan di atas lantai, biasanya menggunakan matras sebagai alasnya ya teman-teman. Penggunaan matras di sini dalam senam lantai ini tentunya untuk mengurangi tubuh kita mengalami cedera saat melakukan senam lantai, di mana hal tersebut dilakukan karena senam lantai melakukan gerakan yang langsung berhubungan dengan lantai. Jadi teman-teman, apabila ingin melakukan senam lantai, kita harus menggunakan matras ya teman-teman, agar anggota tubuh kita itu tidak cedera. Teman-teman, senam lantai juga pada umumnya itu memiliki gerakan seperti berguling, melompat, berputar, bertumpu dengan tangan atau kaki, bertumpu dengan punggung, bertahan untuk menyeimbangkan badan, bahkan bertumpu dengan kepala saja. Gerak senam lantai itu bisa dilakukan di mana saja ya teman-teman. Dan gerak senam lantai ini pada umumnya jika dilakukan dalam pertandingan resmi itu biasanya di dalam ruangan ukuran 12x12 teman-teman. Senam lantai ini juga teman-teman berasal dari istilah bahasa Inggris yang sekarang memiliki nama gimnastik ya teman-teman. Gimnastik artinya senam dilakukan di dalam ruangan khusus serta melakukan performa dari gerakan kecepatan, keseimbangan, dan juga kekuatan tubuh. Performa tersebut dibutuhkan karena senam lantai membutuhkan kombinasi-kombinasi gerakan agar manfaat mental dan fisik dapat dirasakan. Dalam hal ini juga teman-teman, para ahli memiliki pendapat mengenai pengertian dari senam lantai. Berikut adalah pengertian senam lantai menurut para ahli. Menurut Yusuf Hidayat pada tahun 2010, senam lantai adalah suatu latihan fisik dengan gerakan-gerakan yang sistematis dan terencana untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian yang kedua di sini menurut Mujahir 2013, senam lantai adalah salah satu rumpun dalam senam gerak dalam senam lantai agar sangat beragam. Di sini ya teman, ulangi lagi, menurut Mujahid tahun 2013, senam lantai adalah salah satu rumpun dalam senam. Gerak dalam senam lantai sangat beragam, dilakukan sesuai dengan istilahnya yaitu lantai, di lantai ya. Kemudian di sini juga menurut Budi Sutrisno pada tahun 2010, senam lantai mengacu pada gerakan kombinasi yang berpadu dari setiap anggota tubuh, seperti kemampuan gerak, keseimbangan, kecepatan, kekuatan, ketepatan, kelincahan, dan juga kelenturan tubuh. Dilanjut ya teman-teman, di sini ada beberapa macam gerak senam lantai. Yang pertama yaitu sikap lilin atau shoulder stand ya. Di mana sikap lilin ini adalah suatu gerakan senam lantai untuk melatih keseimbangan dan ketenangan tubuh. Dalam gerak sikap lilin, kaki sampai pinggang akan diluruskan ke atas, sementara bagian kepala, lengan, tangan, dan punggung berada di bawah. Sikap lilin ini bertumpu pada punggung bagian atas dan juga siku tangan yang menahan pinggul gerak agar tegak lurus ya teman-teman. Kemudian di sini yang kedua ada gerak headstand. Gerak senam lantai headstand ini cukup menantang. Dalam hal ini dikarenakan kepala dan telapak tangan menjadi tumpuan teman-teman.
tumpuan agar anggota tubuh lainnya bisa bergerak lurus ke atas. Dengan seimbang, headstand ini memutar posisi tubuh menjadi terbalik, tepat di ubun-ubun kepala dan telapak tangan berada di bawah dan anggota tubuh lainnya menghadap ke atas secara tegak lurus. Yang ketiga yaitu gerak handstand ya. Gerak handstand ini hampir sama dengan gerak headstand. Yang membedakan adalah jika gerak headstand itu tumpuannya ada pada pucuk ubun-ubun dan telapak tangan. Tapi jika handstand di sini tumpuannya hanya berada di telapak tangan ya teman-teman. Jadi lebih menantang lagi. Dilanjut ya teman-teman. Untuk gerak berikutnya yaitu gerak roll ke depan atau forward roll. Oke teman-teman, kita lanjut dengan gerak roll ke depan. Gerak roll ke depan atau guling ke depan atau forward roll adalah salah satu gerakan dasar dalam senam lantai. Gerakan ini dimulai dari gerakan bagian tengkuk, punggung, pinggang, dan diikuti oleh panggul. Dasarnya gerakan ini menggunakan otot kaki dan juga tangan ya teman-teman. Agar teman-teman juga bisa mempraktekkan gerakan, kita bisa mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Oke, yang pertama di sini langkah yang harus kita ambil yaitu posisi tubuh ya teman-teman. Posisi tubuh untuk jongkok di atas matras. Yang kedua, letakkan tangan di samping kanan dan kiri tubuh serta menyentuh matras. Kemudian di sini bersiap dengan mengangkat pinggul, dengan kaki yang diluruskan. Lalu kita bisa menundukkan kepala dan menendang kaki agar tubuh terguling ke depan. Saat menggulingkan badan, usahakan tengkuk kepala terlebih dahulu yang menyentuh matras ya teman-teman. Kemudian disusul oleh punggung, pinggang, panggul, dan juga kaki. Yang terakhir di sini setelah kaki kembali menyentuh ke matras dengan keadaan jongkok, kita bisa meluruskan tangan untuk menjaga keseimbangan tubuh. Kemudian gerak yang selanjutnya yaitu gerak roll ke belakang atau guling ke belakang atau backward roll. Di sini gerakan ini hampir sama ya teman-teman dengan roll ke depan. Hanya yang membedakan itu di sini gulingannya tumpuan tidak berada lagi pada tangan dan tengkuk kepala. Tumpuan pada gerak guling ke belakang berada pada bokong dan panggul. Gerakan ini bertujuan untuk melatih keseimbangan dan kelenturan tubuh. Seperti yang kita tahu bahwa berguling ke belakang jauh lebih sulit daripada kita berguling ke depan. Seperti gerak roll ke depan ya teman-teman, kita harus memperhatikan beberapa cara untuk melakukan gerakan ini. Yang pertama yaitu di sini posisikan tubuh dengan jongkok ya teman-teman, membelakangi matras, lalu letakkan juga bokong pada panggul sebagai tumpuan utama. Yang kedua di sini kita itu setelah jongkok itu berjaga-jaga dengan telapak tangan saat ingin menggulingkan badan untuk menahan beban tubuh. Untuk menggulingkannya naikkan kaki ya teman-teman, kaki dan paha dengan cepat. Jangan lupa paha menyentuh dada agar dapat berguling dengan mudah dan cepat. Kemudian gunakan tangan untuk menahan dan menolak tubuh agar semakin terguling ke belakang. Pastikan kedua kaki masih berada di atas dada. Dan yang terakhir yaitu setelah kembali pada posisi jongkok, luruskan tangan untuk menyeimbangkan tubuh. Oke, lanjut saja kita ke praktek ya teman-teman. Kita langsung saja ke prakteknya ya teman-teman. Kita praktek roll ke depan dan roll ke belakang. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, posisi tangan kita berada di samping kiri dan samping kanan dengan kepala langsung menunduk dan berguling. Ya, untuk roll ke belakang seperti tadi juga, jongkok, posisi kaki ada di depan dada.
Oke. Cukup ya teman-teman. Untuk prakteknya hanya itu yang bisa saya lakukan. Mungkin hanya segitu saja penjelasan yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.